الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah membaca satu dari sekian peristiwa di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap tipu daya orang-orang munafik di Madinah. Nah, seakan ketika kita flashback kembali ke belakang, rintangan-rintangan dakwah itu yang menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir Mekah, kemudian problem yang didapati di Madinah, sampai kemudian tipu daya terbesar yang dilakukan oleh orang munafik di Madinah ini, Allah Subhanahu wa taala satu persatu menggagalkannya. Nah, setelah peristiwa Ifki ini akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tanda-tanda kemenangan bagi dakwah Islam. Jadi perang besarnya sudah berakhir ketika perang Ahzab kemarin. Baru kemudian terjadi perang Muraisi atau Ghazwah Muraisi. Nah, Ghazwah Muraisi bukan satu pertempuran yang besar, tetapi ada peristiwa besar yang ada setelah Ghazwah Muraisi, yaitu Haditsul Ifki, yaitu tuduhan palsu yang dialamatkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan surah An-Nur untuk menyingkap tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah. Nah, setelah peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan operasi militer kecil yang Rasulullah utus, Rasulullah kirim untuk misi-misi tertentu. Lebih banyak adalah misi pengamanan dan untuk memberikan pelajaran kepada kabilah-kabilah yang belum mau tenang, artinya masih mau mencari permasalahan dengan kaum muslimin. Maka Rasulullah utus divisi-divisi militer kecil untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, apa-apa saja divisi militer atau operasi militer yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Ghazwah Muraisi ini, setelah pertempuran Muraisi. Yang pertama ini disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu Sariyatu Abdurrahman ibn Auf. Sariyahnya Abdurrahman ibn Auf ila diyari Bani Kalbin bidaumatil Jandal. Jadi diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke perkampungan Bani Kalb di wilayah yang namanya Daumatul Jandal. Sariyah ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Aq'adahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina yadayhi wa ammamahu biyadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan tersebut, mendudukkan pasukan tersebut di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tangannya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan mereka, memberikan taujih, arahan kepada mereka. Wa awsahu bi ahsanil umuri fil harbi. Rasulullah memberikan wasiat terhadap perkara-perkara yang baik itu dalam peperangan. Wa qala lahu, kemudian mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan pada saat itu, in ata'uka fatazawwaj ibnata malikihim. Nanti kalau mereka itu sudah taat
Mereka itu sudah tunduk kepada Anda ketika Anda melakukan penyerangan kepada mereka nanti, dan mereka sudah menyerah, tunduk kepada perintah Anda, silahkan Anda nikahi putri dari raja mereka, dari pimpinan mereka, silahkan Anda nikahi. Ini sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf. Fama kata Abdurrahman ibn Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika memimpin pasukan tersebut, beliau berdiam selama 3 hari, salasata ayyamin yad'uhum ila al-Islam. Jadi ketika diutus sana tidak terjadi peperangan, Abdurrahman bin Auf justru mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam selama 3 hari, mendakwahi mereka kepada ajaran Islam, itu kepada Bani Kalb tadi. Fa aslamal qaumu, akhirnya satu kampung itu masuk Islam atas atas ajakan dakwahnya Abdurrahman bin Auf. Nah, sebagaimana pesan Nabi tadi, kalau mereka sudah menuruti dakwah Anda gitu kan, tanpa peperangan, silahkan nikahi siapa? Putri dari pimpinan mereka. Wa tazawwaja Abdurrahman Tumadir bintal Asbagh. Nah, baru kemudian Abdurrahman bin Auf akhirnya menikahi putri dari pimpinan kabilah tersebut, namanya Tumadir binta al-Asbagh. Tumadir bintu Asbagh namanya. Wahiyya ummu Abi Salamah. Beliau inilah yang akan melahirkan putranya Abdurrahman bin Auf yang bernama Abu Salamah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu menamakan putranya dengan nama Abu Salamah. Padahal Abu Salamah itu adalah kunyah gitu loh. Entah kenapa kok Abdurrahman bin Auf menamai putranya dengan Abu Salamah. Boleh jadi ini adalah nama sahabat Nabi yang soleh yang telah gugur setelah pertempuran Badar kemarin, yaitu Abu Salamah al-Makhzumi, suami dari Ummu Salamah. Nah, Abu Salamah ini, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf ini akan menjadi ulama besar dari kalangan tabi'in di Madinah nanti setelahnya. Wa kana abuha ra'suhum wa malikuhum. Nah, ayahnya dari ibunya Abu Salamah ini, Tumadir tadi, ayahnya adalah pimpinan dari Bani Kalb ini. Nah, ini syariah pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di sini, Sariyatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ila Bani Sa'ad ibn Bakr bi Fadak. Yaitu syariah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menuju ke Bani Sa'ad ibn Bakr. Bani Sa'ad ibn Bakr di wilayah Fadak, juga di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah, fi Sya'ban sanata sittin minal hijrah. Wa dzalika annahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna biha jam'an yuriduna an yamaddu al-yahud. Rasulullah mendengar kabar, artinya sampai kabar intelijen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sekelompok orang dari Bani Sa'ad bin Bakr ini yang ingin memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang Yahudi. Faba'atha ilaiha aliyan fi mi'atai rajulin. Akhirnya Rasulullah mengirim ada 200 orang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi mereka. Wa kana yasiru al-laila wa yamkuna an-nahar. Mereka, pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ini melakukan perjalanan di malam hari. Sampai di siang hari mereka bersembunyi, wayam kunan nahar. Fa asaba 'ainan lahum. Nah, pada saat melakukan perjalanan mereka mendapati mata-mata. Jadi mata-mata dari kabilah Bani Sa'ad ibn Bakr ini tadi. Fa aqarra annahum ba'atsuhu ila Khaybar. Nah, mata-mata mereka ini ketika diinterogasi mengakui bahwasanya benar Bani Sa'ad bin Bakr itu mengirim bantuan dukungan ke Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya'riduna 'alaihim nusratahum 'ala an yaj'alu lahum tamra Khaybar. Jadi dukungan yang diberikan oleh Bani Sa'ad ibn Bakr ini
diiming-imingi imbalan berupa hasil panen kurmanya Khaybar, karena Khaybar itu produsen kurma yang terbesar pada saat itu untuk wilayah Hijaz pada umumnya dan secara khusus untuk wilayah Yathrib. Nah, nanti setelah pertempuran Khaybar, kaum muslimin di Madinah yang sebelumnya itu mengalami kekurangan pasokan makanan, karena tiap hari itu kan muhajirin datang terus ke Madinah, sementara persediaan logistik itu kan semakin menipis, sehingga kemudian angka kemiskinan di Madinah itu masih tinggi. Nah, nanti angka kemiskinan di Madinah itu sudah bisa dikendalikan setelah kemenangan di Khaybar, karena setengah dari hasil panen Khaybar itu adalah milik kaum muslimin di Madinah. Nanti kisahnya akan kita pelajari setelah peristiwa Hudaybiyah nanti. Pertempuran Khaybar nanti terjadi tahun 7. Nah, ini sekarang masih tahun ke-6 Hijriah. Peristiwa Ghazwah Muraisi ini masih di tahun ke-6 Hijriah. Di penghujung tahun ke-6 Hijriah, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, terjadi peristiwa Hudaybiyah pada saat Nabi SAW hendak melaksanakan umrah. Nah, kembali ke syariahnya Ali bin Abi Thalib ini. Mereka mengaku, yaitu Bani Sa'ad bin Bakar, mata-matanya tadi setelah diinterogasi akhirnya mengakui, iya benar, kami itu mengirim bantuan ke Khaybar dengan imbalan balasan mereka memberikan hasil panen kurmanya kepada kami. Wadalla al-ainu ala mawdi'i tajammu'i Bani Sa'ad. Nah, akhirnya mata-mata ini menunjukkan tempat di mana kelompok dari Bani Sa'ad bin Bakar ini melakukan perkumpulan. Fa'aghara alaihim Aliyun. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyerang secara tiba-tiba tempat perkumpulan mereka ini yang hendak menuju ke Khaybar, ingin memberikan bantuan kepada Khaybar ini. Diserang secara tiba-tiba dan akhirnya hasilnya fa'akhadha khamsami'ati ba'irin wa alfai syatin. Syariahnya Ali bin Abi Thalib berhasil mengamankan atau merampas harta rampasan perang berupa 500 ekor unta dan kemudian 2000 kambing. Jadi 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing inilah yang hendak dibawa ke Khaybar sebagai ransum makanan pasukan di Khaybar. Wa harabat Banu Sa'ad bidha'ni wa kana ra'isuhum Wabar ibn Alim. Nah, kemudian kelompok Bani Sa'ad ini tidak semua dari Bani Sa'ad ya, karena tadi disampaikan jam'an, ada sekelompok dari bagian Bani Sa'ad bin Bakar yang hendak memberikan bantuan kepada Khaybar. Nah, setelah diserang secara tiba-tiba ini mereka akhirnya kabur. Ke wilayah Za'an namanya. Dan kemudian pemimpinnya pada saat itu bernama Wabar ibn Alim. Antum masih ingat Bani Sa'ad bin Bakar itu apa? Bani Sa'ad bin Bakar itu kan perkampungannya itu adalah perkampungan di mana Nabi SAW disusui ketika masih kecil dulu. Nah, ini sebagian dari mereka, sebagian dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang hendak melakukan penyerangan, hendak melakukan memberikan dukungan kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, kemudian syariah yang ketiga ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau dalam versi lain ada yang menyebutkan ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Sariyatu Abi Bakr As-Siddiq atau Zaid ibn Harithah ila Wadi Al-Qura. Jadi diutus oleh Nabi SAW untuk menuju lembah Qura di bulan Ramadan, fi Ramadana sanata 6 minal hijrah. Kana batnu Fazarah yuridu irtiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
satu dari sekian qabilah Bani Fazarah. Bani Fazarah itu qabilah besar. Ada Batnun. Batnun itu kan sub qabilah. Kemarin pernah saya sampaikan bahwasanya satu qabilah besar dia itu punya sub-sub qabilah kecil, pecahan-pecahan qabilah kecil. Jadi pecahan-pecahan itu dinamakan dengan anggota tubuh. Nah, pecahan yang paling dekat dengan qabilah utama itu disebut batn. Pecahan dari batn, jadi batn itu artinya perut. Pecahan qabilah lagi yang di bawahnya batn itu disebut fakhid atau paha. Nah, nanti fakhid, pecahannya fakhid itu dinamakan sak, artinya apa? Betis. Jadi demikian penamaan dari sub-sub qabilah yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Nah, ada salah satu batn yaitu sub qabilah dari Bani Fazarah hendak melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW dengan tipu daya, namanya irtial. Irtial itu pembunuhan dengan melakukan tipu daya. Jadi pembunuhan tidak secara terang-terangan dalam peperangan, enggak, tetapi dengan tipu daya. Faba'atha Rasulullah SAW Abu Bakrin qala Salamah ibn al-Aqwa wa kharajtu ma'ahu. Jadi Rasulullah mengirim Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pasukan pada saat itu. Dan di antara pasukan tersebut ada sahabat Nabi yang bernama Salamah ibn al-Aqwa. Kata Salamah ibn al-Aqwa, wa kharajtu ma'ahu, aku pergi bersama dengan Abu Bakar, ikut dalam pasukan tersebut. Hatta idza shallaina as-subha, ketika kita itu sudah sholat subuh, amarona fashananna al-gharata, maka setelah sholat subuh diperintahkan oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan untuk melakukan penyerangan dan penggerbekan. Jadi penyerangan secara tiba-tiba. Fawaratna al-ma'a, maka kami tiba di lembah yang ada mata airnya, sumber airnya. Faqatala Abu Bakrin man qatal. Abu Bakar kemudian ketika melakukan penyerangan tersebut melakukan pembunuhan terhadap pasukan-pasukan yang dapat dibunuh. Wa ra'aitu ta'ifatan wa fihim adz-dzarari. Aku melihat ada sekelompok orang dari perkampungan yang diserang tersebut, dari Bani Fazarah itu ada sekumpulan Zarari. Sekumpulan Zarari itu sekumpulan gadis-gadis, wanita-wanita. Jadi orang-orang dari kalangan wanita. Aku melihat mereka itu kabur gitu. Fa khasyitu an yasbiquni ila al-jabal fa adraktuhum. Aku khawatir gitu kan, kalau aku biarkan mereka ini kabur, mereka akan sampai lebih dahulu di gunung untuk bersembunyi, maka aku kejar mereka dan aku tangkap mereka. Wa ramaitu bisahmihim bainahum wa bainal jabal. Maka aku panah antara mereka dengan panahku antara mereka dengan gunung. Falamma ra'au as-sahma waqafu. Ketika mereka melihat panah ada di depan mereka, mereka berhenti, tidak mendatangi gunung untuk berlindung karena sudah dikasih peringatan gitu. Jadi ketika mereka sudah lari di gunung, ini gunung belum nyampe nih. Salamah ibn Aqwa sudah kasih tembakan peringatan namanya itu dengan anak panah, sehingga anak panah menancap tepat di depan mereka ketika mereka mau lari ke gunung. Nah, karena pasukan Nabi itu kan tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Jadi ketika wanita ini mau kabur, dipanah di situ kan untuk ditangkap, tidak dipanah orangnya gitu, tetapi diberi peringatan supaya berhenti. Ketika mereka berhenti, akhirnya mereka ditawan. Nah, ditawan oleh Salamah ibn Aqwa. Falamma ra'au as-saham waqafu. Mereka berhenti ketika melihat panah itu menancap. Fihim imra'atun hiya ummu Qarafah 'alaiha qisha'un min adim ma'aha ibnatuha min ahsanil arab faji'tu bihim asuquhum ila Abi Bakrin.
Nah, di antara rombongan gadis atau wanita-wanita tersebut ada seorang wanita yang namanya Ummu Qarafah. Ummu Qarafah ini punya putri cantik, di antara orang-orang Arab yang paling cantik pada saat itu. Maka sekumpulan wanita dan gadis-gadis yang kabur ini aku giring gitu, untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai pimpinan pasukan. Fanafalani Abu Bakar ibnataha. Akhirnya Abu Bakar itu memberikan kepadaku bagian dari putrinya Ummu Qarafah ini untuk jadi budaknya siapa? Salamah. Yang paling cantik tadi dikasihkan kepada Salamah bin Aqwa sebagai budaknya. Falam akshif laha thawban. Maka ketika sudah resmi jadi budakku, aku enggak melepas pakaiannya dia gitu. Karena seorang tuan majikan itu boleh melepas pakaian dari budaknya, tetapi aku tidak melakukan hal tersebut. Waqad sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta Ummi Qarafah faba'atha biha ila Makkah wa fudiya biha usra minal muslimina hunaka. Nah, yang demikian ini tidak aku lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu telah menanyakan tentang putri dari Ummu Qarafah ini. Nah, akhirnya Salamah ibn Aqwa ini tidak buru-buru mengambilnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyebutkan nanti kalau kalian mendapati ini itu kan ditahan dulu gitu loh. Maksudnya itu ditahan dulu Ummu Qarafah dan putrinya ini. Nah, kenapa kok demikian? Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, wa kanat Ummu Qarafah syaitanatun. Ummu Qarafah ini setan gitu. Maksudnya perempuan yang punya ide untuk membunuh Nabi secara sembunyi-sembunyi dari Bani Fazarah itu ya Ummu Qarafah ini. Tuhawilu ightiyalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang punya ide, dia yang punya strategi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukannya? Wajah hazat salasina farisan. Sudah disiapkan 30 pasukan berkuda min ahli baiti halidzalika, yang dipilih dari orang-orang di perkampungannya di Bani Fazarah itu, dari keluarganya sendiri. Falaqat jazaaha wa qutila as-salasun. Nah, akhirnya 30 orang pasukan berkuda yang sudah disiapkan ini dalam penyerangannya Abu Bakar ini dihabisi semuanya. 30 orang itu terbunuh dalam ekspedisi penyerangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sementara putrinya Ummu Qarafah ini dijual untuk ditukar dengan tawanannya orang-orang kaum muslimin. Ditukar dengan tawanan kaum muslimin yang ditawan, itu ditukar dengan putrinya Ummu Qarafah ini. Nah, kalau budak cantik itu harganya mahal gitu. Sehingga kemudian ketika ditukar, banyak pasukan kaum muslimin yang ditawan itu yang bisa dibebaskan dengan penukaran budak tersebut. Nah, maka dengan cara inilah Ummu Qarafah yang berencana membunuh Nabi SAW itu mendapatkan balasannya. Keluarganya yang jadi pasukan berkuda yang 30 itu sudah terbunuh. Putrinya yang paling cantik itu dijadikan sebagai bahan pertukaran tawanan kaum muslimin. Nah, jadi demikian. Ini yang terjadi di Sariyah Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, Sariyatu Karzin ibn Jabir al-Fihri ila al-Uraniyin. Nah, ini yang dikenal dengan kisah Uraniyin. Kisah Uraniyin. Uraniyin ini orang-orang dari kabilah Uraniyah. Ceritanya bagaimana, kita simak saja. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakannya. Fi Syawal, jadi bulan Syawal. Tadi kan Sya'ban, kemudian Ramadan. Sariyahnya Abdurrahman bin Auf Sya'ban, Ali bin Abi Thalib Sya'ban. Di Ramadan Abu Bakar diutus. Nah, masuk bulan Syawal, ini diutuslah terjadi satu peristiwa di situ di bulan Syawal ini.
tahun 6 Hijriyah. Wa dzalika anna rahtan min Ukal wa Urainata azharu al-Islam. Jadi ada sekelompok orang dari kabilah Ukal dan kabilah Urainah, azharu al-Islam, mereka menunjukkan diri mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah memeluk Islam gitu. Wa aqamu bil Madinah, akhirnya mereka kemudian bermukim di Madinah. Fastauhamuha faba'athahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi zaudin fil mar'a. Nah, ketika mereka itu di Madinah, mereka itu minta minta perbekalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dilihat oleh Nabi mereka itu berkekurangan, akhirnya minta perbekalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengutus mereka itu ke padang penggembalaan fi zaudin. Zaud itu jam'u ibil, sekumpulan unta yang ada di mar'a ini penggembalaan yang sedang digembalakan. Wa amarahum an yashrabu min albaniha. Rasulullah kemudian memerintahkan menyuruh mereka, silahkan minum susunya ini sebagai nutrisi untuk kalian. Wa abwaliha, dan kemudian air kencingnya unta diperintahkan Nabi juga untuk minum. Nah, ini yang makanya antum yang pernah umroh atau pernah haji biasanya sama mutawifnya kan ada pernah ditawari nggak mau minum kencing unta nggak? Adanya air kencing unta itu salah satu yang dihalalkan dalam Islam, pengecualian. Nah, sementara air kencing hewan-hewan yang lain itu haram karena najis. Hal ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta itu halal berdasarkan hadis uraniyah ini, hadis uraniyin ini, dan dia menjadi obat. Air kencing unta itu jadi obat. Tapi kalau saya nggak mau. Kalau saya pribadi melihat hal tersebut tidak senang gitu lah. Falamma sahhu, nah ketika mereka itu sudah sehat gitu, qatalu ra'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka itu tadi kan minta sama Rasulullah perbekalan, minta untuk makan gitu kan, kami ini sebagian ada yang sakit, kemudian sebagian tenaganya itu kurang, ya sudah silahkan ke ladang penggembalaan sana, kamu minum dari unta-unta itu susunya, dan kemudian kamu minum air kencingnya sampai kamu sehat gitu. Ketika sudah sehat, gembalanya Rasulullah ini, penggembalanya Rasulullah itu dibunuhnya sama mereka gitu loh. Ini kan orang enggak tahu terima kasih gitu nah. Dia menunjukkan sudah masuk Islam gitu kan. Perlu untuk dikasihani, perlu untuk disantuni. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan santunan bagi mereka, mereka sudah sehat, malah kemudian dibunuh gembalanya Rasulullah. Sudah itu wastaqu al-ibil, unta-untanya yang digembalakan oleh gembalanya Rasulullah tadi, yang mereka minum airnya itu dirampas, dibawa kabur gitu loh. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kemudian kafir setelah masuk Islam. Maka ketika mereka kabur ngerampok untanya itu, setelah mereka sehat, gembalanya Rasulullah dibunuh tadi, maka dikejar. Rasulullah mengutus Karz al-Fihri tadi. Ini yang disebut dengan Sariyah Karzan, Sariyatu Karzin ibn Jabir al-Fihri tadi. Diutuslah Karz ibn Jabir al-Fihri ini untuk menangkap mereka. Berapa pasukan yang dipimpinnya? Ishrina minas sahabah. Jadi ada 20 orang sahabat yang dipilih oleh Nabi dan dipimpin oleh Karz ibn Jabir untuk ngejar komplotan Uraniyin ini tadi, orang-orang Uraniyin yang melakukan kejahatan perampokan ini tadi. Udah bunuh, kemudian ngerampok ini kan, dikejar. Wada'a ala al-Uraniyin. Nah, Rasulullah kemudian mendoakan laknat terhadap orang-orang Uraniyin ini karena dia sudah kafir melakukan kejahatan ini. Allahumma a'mi alaihim at-tariqa.
ya Allah sesatkanlah mereka di jalan. Waj'alha 'alaihim adyaqa min masakin. Jadikanlah jalan mereka itu lebih sempit. Jadi perjalanan mereka itu sempit. Fa amallahu subhanahu wa ta'ala 'alaihimus sabil. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka tersesat di jalan dan buta. Ini mau kemana itu nggak tahu dia, tersesat di tengah jalan. Karena sudah tersesat, akhirnya pasukan Nabi tadi yang dipimpin oleh Karaz ibn Jabir, Sariyah Karaz ibn Jabir tadi mendapati mereka. Fa'adraku. Nah, ketika didapat, akhirnya kemudian dilaksanakan kisos. Faquti'at aidihim wa arjulihim. Dipotong tangan mereka dan kaki mereka. Wasumilat a'yunuhum, dan kemudian matanya itu dicongkel. Jazaan wa qisasan bima fa'alu. Ini balasan dan kisos. Kenapa kok dipotong tangan sampai kemudian dicongkel matanya? Karena ini yang dilakukan terhadap gembalanya Nabi tadi gitu loh. Jadi yang namanya kisos itu kan al-ain bil ain, mata dengan mata, tangan dengan mata, tangan dengan tangan gitu. Kisos gitu. Mereka memotong tangan gembalanya Nabi, potong juga tangan mereka gitu kan. Jadi dilakukan kisos terhadap mereka. Tsumma taraku fi nahiyatil harrah hatta matu. Akhirnya kemudian dibiarkan di tengah-tengah padang pasir itu dalam keadaan nggak bisa jalan dan nggak bisa melihat sampai mereka mati. Sebagaimana gembalanya Nabi itu dibiarkan seperti itu juga di tengah ladangnya itu ketika untanya diambil, gembalanya Nabi diperlakukan seperti itu, mereka juga diperlakukan seperti itu di tengah-tengah padang pasir. Wa hadithuhum fis sahih an Anas. Nah, ceritanya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya itu dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ini dikenal dengan kisah Uraniyin. Wa yadhkuru, kemudian sebagian dari ahli sejarah ada yang menyampaikan riwayat sejarah satu peristiwa namanya Sariyah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Tetapi dalam validitas riwayat ini masih dipertentangkan kebenarannya gitu. Bagaimana itu? Demikian penjelasan Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri. Wa yadhkuru ahlus siyar ba'da dzalika sariyata Amr ibn Umayyah Ad-Damri ma'a Salamah bin Abi Salamah fi Syawal sanata 60 minal hijrah. Para ahli sejarah itu banyak yang menyebutkan adanya sariyah, pasukan yang diutus Nabi yang dipimpin oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri di tahun ke-6 Hijriyah bulan Syawal. Annahu dhahaba ila Makkah lightiali Abi Sufyan. Jadi dikirim ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan dengan tipu daya, irtial namanya itu. Lianna Abu Sufyan kana arsala a'rabiyyan lightialin Nabi. Hal ini karena Abu Sufyan mengutus seorang Arab Badui untuk membunuh Nabi. Baida anna al-mab'utsina lam yanjaha fil irtiyal. Nah, tetapi dalam hal ini orang-orang yang diutus oleh Abu Sufyan ini tidak berhasil membunuh Nabi. La hadza wa la dzaka. Tidak utusannya Abu Sufyan berhasil membunuh Nabi dan tidak pula utusan Nabi berhasil membunuh Abu Sufyan. Wa yadhkuruna anna Amran qatala fit tariq thalathata rijalin. Para ahli siyar, para ahli sejarah menyebutkan Amr ibn Umayyah Ad-Damri ini berhasil membunuh 3 orang di tengah-tengah perjalanan mereka. Wa yaquluna inna Amran akhadha juthata asy-syahid Khubayb fi hadzal safar. Nah, kemudian dalam riwayat kisah tersebut dikatakan bahwasanya Amr ibn Umayyah Ad-Damri ini mengambil jasadnya Khubayb yang kemarin sudah kita baca dalam utusannya Nabi ke Roji, Sariyatul Roji. Nah, Sariyatul Roji kemarin kan terjadi di tahun ke-4 setelah perang Uhud. Nah, kok kemudian jasadnya baru diambil tahun ke-6 gitu. Ini jauh banget gitu loh. Ini yang menjadikan Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri sanksi dengan adanya sanksi itu ragu gitu loh, dengan kebenaran dari peristiwa ini. Pernah atau tidak Nabi mengutus Amr ibn Umayyah Ad-Damri ini?
Jadi bunuh Abu Sufyan sehat-sehat saja gitu kan. Terus kemudian dikatakan Abu Sufyan juga ngutus orang untuk bunuh Nabi. Padahal itu kecil kemungkinannya untuk pernah terjadi yang demikian. Tetapi di dalam kitab-kitab sejarah dituliskan. Jadi seperti itu. Sudah Isya ya? Sedikit lagi ya. Belum, berarti itu suara apa itu? Nah, maka dijelaskan di sini wal ma'ruf anna Khubayban ustushhida ba'da raji' bi ayamin au ashhur. Yang diketahui Khubayb ini syahid dalam Sariyatul Raji' ini beberapa hari gitu kan, dari Sariyah Raji' ini tadi. Wa waqatul Raji' kanat fi Safar sanata arba'in. Kejadiannya Sariyah Raji' itu di tahun keempat bulan Safar. Fala adri hal ikhtalata as-safarani ala ahli siyar au kana al-amrani fi safarin wahidin fi sanatir rabi'ah. Nah, ini tidak yang terjadi benarnya ini bagaimana, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri belum mendapatkan bukti yang jelas apakah dua perjalanan ini dilakukan di waktu yang berdekatan di tahun keempat Hijriyah gitu kan. Yang benarnya memang ada perjalanan ini tetapi dilakukan di tahun keempat Hijriyah, tetapi para ahli sejarah salah nyebutin tahun gitu loh. Au kana al-amrani fi safarin wahidin fi sanatir rabi'ah gitu. Atau memang terjadi di tahun keempat Hijriyah. Maka di sini beliau menyampaikan pandangan dari Al-Alamah Al-Mansurfuri, ulama sejarah di India, yaitu Al-Alamah Al-Mansurfuri mengatakan bahwasanya hal tersebut ini tidak mungkin terjadi, yaitu Sariyahnya Amr ini diingkari. Waqad ankara Al-Allamatul Mansurfuri an takuna hadhihi sariyatu sariyata harbin aw munawasyatin wallahu a'lam. Jadi diingkari oleh Syekh Mansurfuri ini menjadi sariyah yang untuk berperang ini. Nah, inilah beberapa sariyah atau beberapa divisi operasi militer yang diutus oleh Nabi SAW setelah pertempuran Muraisy. Wa hadhihi hiya saraya wal ghazawat ba'dal ahzab wa Bani Quraidzah. Inilah divisi-divisi yang diutus oleh Nabi dan kemudian pertempuran-pertempuran yang dihadiri oleh Nabi setelah pertempuran Ahzab dan Bani Quraidzah. Lam yajri fi wahidatin minha qitalun marirun. Jadi setelah pertempuran Ahzab itu, operasi-operasi militernya termasuk pertempuran Muraisi kemarin, tidak ada pertempuran dahsyat gitu yang memakan waktu lama. Wa inna ma waqa'at fi ma waqa'at musaddamah khafifah. Yang terjadi hanya mungkin di antara dari sekian saraya ini yang terjadi hanya kontak fisik dalam waktu singkat saja. Falaisat hadhil bu'uth ila dawriyatin istitla'iyatin au taharrukatin ta'dibiyatin. Jadi operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Nabi ini bisa kita katakan ini sebagai shock terapi gitu loh, untuk membuat efek jerak kepada pihak-pihak yang memusuhi Islam gitu kan. Namanya taharrukat ta'dibiyah, gerakan untuk ngasih pelajaran aja gitu. Li'irhabil a'rab, untuk menimbulkan rasa takut bagi orang-orang Arab, yaitu kalangan Arab Badui, wal a'da, dan bagi kalangan musuh, alladzina lam yastakinu ba'du, yang mereka itu masih belum tenang juga untuk mengusik dan mengganggu kaum muslimin. Jadi dikasih efek jerak. Wa yadhhar ba'da at-ta'ammuli fi adh-dhurufi anna majral ayyami kana qad akhadha fi at-tatawwur ba'da ghazwatil ahzab. Terlihat di sini gitu kan. Setelah pertempuran Ahzab ini, perkembangan dakwah Islam ini semakin baik. Artinya tanda-tanda atau wangi-wangi kemenangan itu sudah mulai muncul gitu loh kan, setelah pertempuran Ahzab. Nah, dilihat dari operasi militer yang dilakukan oleh Nabi, itu dilakukan dalam skala kecil, musuh-musuh itu semakin mudah untuk ditaklukkan, kemudian semakin banyak yang menerima Islam setelah pertempuran Ahzab ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkembangan dakwah Islam ini setelah pertempuran Ahzab ini semakin baik.
Wa anna a'da al-Islam kanat ma'nawiyatihim fin hiyarin mutawasil. Dan terlihat juga spirit atau jiwanya musuh-musuh Islam itu semakin runtuh hari demi hari. Walam yakun baqiyalahum amalun fi najahi kasrid da'watil islamiyati. Terlihat mereka sudah nggak punya cita-cita lagi untuk menghancurkan Islam, sudah nggak punya angan-angan lagi untuk menghancurkan Islam. Wa khaddi syaukatiha, dan kemudian untuk meruntuhkan duri-duri yang menghalangi mereka itu sudah tidak terlihat lagi dari upaya-upaya mereka. Illa anna hadha tatawwur dhahara jaliyan bisulhil Hudaybiyah. Nah, nanti terlihat jelasnya perkembangan baik bagi dakwah Islam itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Terlihat jelasnya itu ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu di tahun yang sama, tahun ke-6 Hijriah, tetapi di akhir tahun, yaitu pada saat masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pada saat pelaksanaan haji. Falam takun al-hudnah illa al-i'tiraf biquwwatil Islam. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah barulah Islam itu diakui kekuatannya, tapi mereka belum masuk Islam. Artinya kemenangan besarnya belum Allah berikan di tahun ini gitu loh. Wa tasjil ala baqaiha fi rubu'il jaziratil arabiyyah. Jadi di sudah Islam ini nanti sudah akan disematkan di tengah-tengah jazirah Arab. Nah, bagaimana peristiwa Hudaybiyah itu terjadi? Masih ada waktu nggak? Habis. Nah, peristiwa Hudaybiyah nanti terjadinya insya Allah pekan yang akan datang akan kita sampaikan. Jadi intinya setelah peristiwa-peristiwa ini terjadi, singkatnya saya sampaikan, Nabi mimpi masuk Mekah dalam keadaan aman. Masuk Mekah dalam keadaan aman dan dalam keadaan mencukur kepalanya. Gitu kan. Jadi Allah tunjukkan ini kemenangan besarnya sudah ada di mimpinya. Nah, maka Nabi Muhammad dan kaum muslimin menyangka, oh berarti tahun ini nih. Ini pas bulan haji nih kan, masuk Zulqa'dah, ayo kita berangkat haji. Tapi ternyata yang terjadi belum di situ. Mereka masuk ke Mekah dalam keadaan yang aman, belum saat itu. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, gimana terjadinya perjanjian Hudaybiyah nanti pekan yang akan datang insyaallah akan kita pelajari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.